Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Nurjana dengan NPM A101800999. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang berjudul Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Sayuran Komersial yang ada di Pasar Tradisional Kota Bogor. Latar belakang permasalahannya yaitu permintaan sayuran komersial yang meningkat seperti bayam, tomat, kentang, bawang merah, di mana permintaan sayuran tersebut meningkat secara fluktuatif. Peningkatan tersebut dipacu oleh kesadaran masyarakat akan pemenuhan gizi yang berasal dari nabati. Oleh karena itu, sayuran komersial ini menjadi peluang pasar yang strategis, sehingga perlu diperhatikan dari segi peningkatan kualitas, minimnya jumlah pasokan produk yang ditolak, lalu standar keamanan pangan, sertifikasi, sistem pembayaran, dan ketepatan waktu pengiriman. Penyebab lainnya yaitu karena kinerja rantai pasok yang belum efisien, sehingga rantai pasok memegang peranan penting dalam melakukan bisnis sayuran komersial. Di sisi lain, meningkatnya jumlah konsumsi pada sayuran komersial tersebut terdapat permasalahan dalam pemasaran sayuran komersial tersebut. Faktor-faktor diantaranya yaitu harga yang tinggi yang tidak dinikmati oleh petani, lalu harga sayuran yang berfluktuasi, dan konsumen yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga dapat diindikasikan bahwa kinerja rantai pasok sayuran komersial yang ada di Pasar Tradisional Kota Bogor belum berjalan dengan baik. Dikarenakan banyak sayuran komersial yang tersisa bahkan terbuang. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan rantai pasok sayuran komersial di dalam pelaksanaannya agar pemasaran sayuran komersial tersebut lebih optimal. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena saya ingin mengukur keefektifan atau keoptimalan kinerja rantai pasok sayuran komersial yang ada di Pasar Tradisional Kota Bogor. Menurut Chan, pada tahun 2003, pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran keefektivitasan atau efisiensi dari suatu tindakan. Sistem pengukuran manajemen rantai pasokan digunakan untuk menentukan apa yang akan diukur dan apa yang akan dimonitor, serta menciptakan kesesuaian antara strategi rantai pasokan dengan metrik pengukuran. Setiap periode pengukuran dilakukan untuk mengukur seberapa penting ukuran yang satu relatif dengan yang lain. Oleh karena itu, menggunakan metode penelitian yaitu metode SCORE, di mana untuk menganalisis hasil pengukuran kinerja rantai pasok sayuran komersial yang ada di Pasar Tradisional Kota Bogor, yang kemudian melakukan usulan tindakan perbaikan rantai pasok untuk peningkatan rantai pasok yang ada di Pasar Tradisional Kota Bogor. Menurut Supply Chain Council pada tahun 2008, pengukuran kinerja rantai pasok dapat menggunakan model SCORE. Model atau metode SCORE Supply Chain Operation Reference ini merupakan alat manajemen yang mencakup mulai dari pemasok hingga sampai ke konsumen. Dengan data yang dibutuhkan antara lain pembelian bahan baku, pemasok, persediaan, permintaan, produk cacat, fill rate, stock out, dan customer complaint. Proses rantai pasok dengan metode SCORE atau Supply Chain Operation Reference terdiri dari 5 proses. 5 proses yang pertama yaitu ada perencanaan atau plan, yang kedua ada pengadaan atau source, yang ketiga ada produksi atau disebut dengan make, yang keempat ada pengiriman atau pengantaran yang disebut dengan deliver, dan yang terakhir ada pengembalian atau yang disebut dengan return. Penjelasan komponen SCORE pada tahap plan atau perencanaan yaitu merupakan perencanaan kegiatan rantai pasok yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya, mulai dari perencanaan aktivitas pemesanan,
pengiriman, kesepakatan negosiasi harga dengan pemasok, maupun biaya transportasi. Pada proses pengadaan atau source merupakan proses pengukuran atau pengumpulan material, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya telah direncanakan, ataupun merupakan proses pengadaan yang dilakukan terhadap rantai pasokan. Contohnya yakni pengadaan sayuran komersial, baik itu bawang, tomat, bayam, bawang merah, yang dilakukan oleh pedagang perantara atau yang disebut dengan tengkulak agar bisa memasok ke pasar. Lalu ada proses pengiriman atau deliver, merupakan proses pendistribusian barang jadi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk deliver ini sendiri yaitu seperti proses pengiriman atau pendistribusian barang dari tengkulak kepada pedagang grosir dengan kesepakatan yang telah disetujui atau kesepakatan yang telah ditentukan. Lalu ada proses return atau yang disebut dengan pengembalian, yaitu merupakan proses pengelolaan barang semisal bahan baku tidak sesuai dengan permintaan atau terjadi kerusakan pada barang tersebut. Maka dari itu harus segera menyediakan transformasi bahan baku pengganti. Contohnya, jika beberapa sayuran komersial yang telah dipesan tersebut tidak sesuai dengan permintaan, maka akan diganti dengan pengurangan harga ataupun alternatif lainnya. Adapun atribut kinerja rantai pasok yang diidentifikasi merupakan atribut reliabilitas atau kehandalan dengan matriks pesanan terkirim penuh, kinerja pengiriman, keakuratan dokumentasi, serta kondisi barang. Lalu selanjutnya ada atribut responsitivitas atau ketanggapan dengan matriks waktu siklus pengadaan, ataupun atribut biaya atau disebut dengan cost dengan matriks bahan baku produksi pengiriman. Setelah itu melakukan penghitungan identifikasi indikator tiap level dari penghitungan kinerja supply chain management. Setelah itu akan didapatkan bobot, skor, serta jumlah total dari tiap dimensi. Sehingga dari hasil akhir tersebut akan ditentukan sistem monitoring indikator kinerjanya. Jika kurang dari skor 40, maka mendapatkan kategori kinerja rantai pasok yang poor. Jika nilai skor rentang 40 sampai dengan 50, maka mendapatkan kategori marginal. Lalu dengan skor rentang 50 sampai dengan 70 akan mendapatkan kategori average. Skor dengan rentang 70 sampai dengan 90 akan mendapatkan kategori good, dan yang terakhir yaitu lebih dari 90 akan mendapatkan kategori excellent. Sekian penjelasan proposal penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.